Kita lanjut kepada inspirasi berikutnya dari Pak yang nomor 2, silakan. Pak Yasmar ya, dengan segala hormat, beliau ini adalah dari ranah ya yang berhasil membangun usaha beliau di Sumatera Barat dengan Budiman Swalayan yang sudah menjadi franchise sendiri ya. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan internasional saja yang punya franchise, tapi juga ada di ranah Minang. Gimana Pak Yasmar, pengalaman Bapak Pak? Coba supaya kami dapat pembelajaran dari pengalaman Pak Yasmar. Ya baik Pak Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berbagi dan bertemu dengan banyak pemuda-pemuda milenial nih. Informasinya kemarin yang ikut dalam seminar daring ini. Ya mudah-mudahan di sini banyak kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman baik saya pribadi, tadi kita udah mendengarkan cerita bagaimana dari Bu Nur Hayati memulai usahanya dan bangkit dan sampai seperti sekarang ini sangat luar biasa sekali. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Minang. Ibu Nur Hayati menjadi pelopor pengusaha yang mendunia ini. Diharapkan mudah-mudahan ke depan juga disusul oleh pemuda-pemudi milenial yang sekarang ini. Dan insya Allah yakin pemuda-pemuda yang sekarang ini lebih bisa lagi luar biasa dibandingkan yang generasi-generasi yang sudah lanjut ini. Kembali kepada insya Allah kembali kepada bagaimana motivasinya, bagaimana semangatnya. Karena ini yang perlu kita jaga dan perlu kita tumbuh kembangkan semangat ini. Dan ini enggak semua kalau kita lihat pemuda-pemuda yang sekarang ini punya semangat yang luar biasa seperti yang sudah sukses. Salah satunya seperti Ibu Nur Hayati. Dan sebetulnya kalau kita lihat kepada yang sudah bagaimana mereka bisa tumbuh, kembang, besar, itu tidak lepas dari semangatnya, spiritnya tadi itu. Ya, mungkin di sini kita bisa melihat kepada ya yang lain-lain yang mereka yang memang sudah berhasil dengan usaha-usaha yang dijalani. Kalau untuk saya pribadi itu alhamdulillah memulainya dari usaha yang kecil, dari toko yang satu toko di Bukit Tinggi itu yang berlokasikan di Pasar Bawah, yang mana toko itu disewa dan dikontrak dahulunya oleh orang tua. Dan memang pada saat saya selesai dari menyelesaikan pendidikan, kuliah di Padang, sebetulnya kuliahnya bukan kuliah ekonomi, tetapi kuliahnya kuliah pariwisata. Kuliah pariwisata yang jurusan pada saat itu usaha perjalanan wisata. Jadi sebetulnya memilih sekolah juga dulu kuliah itu karena tertarik ada judulnya itu usaha gitu. Jadi dengan ada judul usaha itu saya berpikir ini nanti kalau selesai dari kuliah ini kita bisa bikin usaha sendiri seperti itu. Jadi di awalnya memang sudah berniat untuk bagaimana nantinya ke depan itu membangun masa depan itu dengan berwirausaha itu. Nah, dan ini kepada kaum milenial yang sekarang ini, di mana sekarang ini kan kita kan maaf sebentar terganggu. Di mana pada saat sekarang ini kan kita sudah merasakan ya, kita melihat lapangan pekerjaan sekarang ini amat sangat ketat persaingannya, sementara peluang untuk
mendapatkan pekerjaan itu sangat sedikit lagi sekali. Nah, dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat, sebetulnya peluang untuk menjadi entrepreneur itu sangat besar sekali. Dan dibandingkan dengan peluang mencari pekerjaan itu sebetulnya kita perbandingkan kalau di entrepreneur itu sangat terbuka, kembali ke individunya masing-masing. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan itu sangat tergantung sekali dengan peluang dan kesempatan yang ada itu terbatas sekali dengan pertumbuhan mungkin barangkali dari industri atau hal-hal yang lain. Sementara untuk entrepreneur itu sendiri kembali kepada kita sendiri. Kalau dari adik-adik kaum milenial nih sekarang ini yang barangkali juga untuk bisa berinovasi lah ya. Ya, berinovasi sendiri dan bisa mereka untuk menciptakan sendiri lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Dan saya juga sangat tertarik melihat dari beberapa dari channel-channel YouTube yang mana yang sekarang ini ada yang muda-muda, mereka bisa membangun usaha sendiri karena memang kegigihannya gitu kan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini justru malah lebih sangat terbuka kesempatan peluang untuk menjadi entrepreneur karena sekarang kalau kita perhatikan kebutuhan dari masyarakat itu dibandingkan dengan beberapa tahun lalu atau puluhan tahun yang lalu itu sekarang ini sangat beraneka ragam sekali keperluan dan kebutuhan masyarakat itu. Pak Yasmar, boleh tanya, Pak? Ya. Jadi mulai dari toko kecil, terus Nanja punya beberapa swalayan dengan filosofi tertentu, kemudian berkembang lagi sehingga ratusan karyawan. Apa kuncinya, Pak? Banyak orang nanya kalau Sumatera Barat itu awal-awal oke, kemudian kalau udah maju, untuk maju lagi itu susah gitu. Padahal Bapak menunjukkan di Sumatera Barat juga peluang untuk menjadi besar itu ada. Apa kuncinya, Pak Yasmar? Sebetulnya mirip-mirip aja nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hayati ya juga. Kita saya sering sekali untuk mendengar di pasar itu atau di lapangan lah ya, dari teman-teman yang berusaha itu, mereka kadang terhambat dengan filosofi atau terhalang dengan prinsip-prinsip yang sebetulnya tidak benar. Banyak dari kawan-kawan yang berusaha ini, pedagang-pedagang ini, mereka tidak berani mendelegasikan pekerjaannya atau tidak percaya kepada orang lain gitu. Jadi ini yang sering menghambat. Jadi alhamdulillah dari saya sendiri itu lebih bagaimana ya? Artinya kita memanfaatkan tenaga profesional yang ada. Dan itu sangat membantu sekali dan sangat bagaimana kita untuk bisa cepat atau berkembang di dalam usaha itu. Nah, dari teman-teman yang pedagang pada umumnya, mereka kadangkala ada beberapa hal yang menjadi hambatan mereka untuk meng-hire atau merekrut orang yang profesional atau yang punya pengalaman atau artinya punya kemampuan. Ini banyak yang dari kawan-kawan kita ini lebih mempertimbangkan masalah kadang-kadang kalau ada filosofi yang salah itu kalau percaya ke orang maka hilang buta matanya sebelah gitu kan, atau percaya kepada
anak buta matanya sebelah, percaya kepada orang lain buta matanya kedua-duanya. Kan itu salah itu, Pak. Jadi kadang-kala ada seperti itu, kadang-kala ada juga yang padahal kolaborasi itu sangat penting ya, iya, kolaborasi dan kolaborasi. berbagi, ya. Jadi ada juga yang dan berprinsip, percaya. Iya, berprinsip kita baru usahanya segini, artinya mau meng-hire orang, mempekerjakan orang yang mungkin dengan harus membayar dengan nominal yang cukup lumayan, mana untungnya buat kita? Banyak yang seperti itu. Jadi ketakutan untuk mempekerjakan orang itu. Iya. Nah, dari justru sisi modal, Pak, dari gimana? sisi modal kan untuk berkembang, apalagi seperti Bapak ya, swalayan kan penuh dengan modal ya, fasilitas, barang segala macam. Padahal banyak pemula-pemula ini takut dengan modal ini. Apa saran Pak Yasmar pada mereka? Jadi kalau dalam usaha ini memang banyak sekali kita temui, saya temui itu, apalagi yang baru-baru akan mulai itu, mereka kadangkala mengkambing hitamkan modal gitu. Kadang mereka merasa dia punya ide tapi nggak punya modal. Tapi itu menurut saya salah besar itu, Pak. Karena kita untuk memulai usaha itu tidak harus dengan modal sebetulnya, dengan banyaknya bersilaturahmi atau berkenalan dengan orang-orang yang barangkali ya akan menghantarkan kita untuk melahirkan sebuah usaha itu pada saya sendiri juga terjadi. Dulu waktu mulai dari toko satu ke toko yang kedua itu tidak dengan memiliki modal yang tersedia modal gitu. Nah, saya bercerita sedikit pengalaman ya, Pak. Saya coba meringkaskan. Dari toko satu ke toko yang kedua, memang saya sudah berkeinginan dan bertekad kalau toko ini satu saja, dan saya melihat pada saat itu toko di Pasar Bawah itu, di depan toko saya itu sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berpuluh tahun menunggui tokonya dari pagi sampai malam hari. Jadi seperti itu aja, jadi tidak ada perkembangannya. Dan saya berniat bagaimana untuk nasibnya jangan seperti toko yang di depan gitu, sampai tua nungguin toko yang satu itu aja gitu kan. Jadi saya berpikir untuk bagaimana untuk membuka cabang toko yang kedua. Nah, pada saat itu saya nggak punya modal sama sekali, Pak. Nah, jangankan artinya toko yang kedua itu disewa dengan nilai sewanya 70 juta per tahun. Jangankan untuk nilai sewa itu aja memiliki, saya punya uang aja di tabungan itu 10 juta juga nggak punya, Mbak. Jadi kan kalau berpikir kita sekarang ini mau buka cabang tapi nggak punya modal, bagaimana kan begitu. Tapi karena keinginan dan kita sudah punya pengalaman ini dari toko yang satu, mungkin untuk pemasukan barang ini sudah ada supplier, artinya dari distributor yang sudah kenal dengan kita, ini bisa kita artinya kita manfaatkan untuk pertumbuhan usaha kita, peluangnya di situ. Dan untuk menyewa toko yang kedua tadi itu karena saya waktu pada saat itu menyampaikan keadaan dengan kondisi apa adanya, alhamdulillah yang punya toko dengan naluri usahanya juga, karena dia juga pengusaha, dia nggak meminta sewa di depan, malah dia menyuruh menggunakan pakailah dulu tokonya, nanti habis Lebaran baru dibayar, seperti itu. Waktu itu saya punya mobil yang nilainya cuma sekitar 35 juta dan saya jual 34 juta dan dibelikan untuk peralatan-peralatan rak, etalase segala macam. Dan alhamdulillah begitu buka toko seperti saya buka toko itu memang punya modal yang besar gitu, Pak. Karena kita mengorder barang dari distributor, dari supplier itu kurun waktu sekitar lebih kurang 2 pekan, 2 minggu. Saat itu memang berdekatan waktunya mau Lebaran pada saat bulan puasa Ramadan, itu isi toko itu sudah berjumlah nota barang masuk itu sekitar 800 jutaan. Nah, jadi
artinya dengan modal cuma menjual satu mobil seharga 34 juta bisa mendirikan sebuah bisnis dengan nilainya 1 miliar begitu, Pak. 1 miliar. Pada saat itu yang toko yang kedua. Jadi diawali dengan pengalaman seperti itu, alhamdulillah Pak, sampai saat sekarang kita kan Budiman sudah lagi progres ke cabang yang ke-14 lagi 14. Alhamdulillah. Ya, itu hampir mirip. Jadi begitu, Pak. Jadi apabila kita mulai dengan suatu keyakinan, dengan suatu membangun hubungan dengan yang lain, artinya slogan bisnis itu adalah trust, itu benar sekali, betul sekali. Jadi apabila sudah ada terbangun nama baik atau kepercayaan, maka insya Allah nanti akan berdatangan aja dari hal-hal, dari sumber-sumber yang memang sebelumnya tidak terpikir juga bagi kita untuk membesarkan usaha kita. Seperti itu pengalaman, Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Yasmar. Teman-teman silakan nanti dibuat pertanyaan pada Pak Yasmar ya. Di chatting nanti tim akan membantu mensamarikan untuk dijawab di akhir oleh Pak Yasmar.